Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, suara Sobat Diklat. Kita ketemu lagi di podcast dari UPT Balai Diklat KKP Jember, masih bersama saya Novi. Dan kita di episode keempat, sama dengan episode sebelumnya yang kemarin-kemarin kita sudah mendatangkan nih tamu-tamu yang spesial. Hari ini tambah spesial lagi karena nih teman-teman yang datang di sini masih fresh ya dan langsung kita datangkan dari teman-teman Insan Genre Jember. Nah, untuk membahas apa kita hari ini akan membahas seputar fenomena-fenomena remaja yang saat ini sedang booming nih di media sosial atau di dunia per Gen-Zian ini apa, kemudian juga apa yang sedang kesibukan teman-teman genre. Soalnya saya sedikit-sedikit melihat aktivitas mereka di media sosial, ternyata mereka banyak juga nih aktivitas teman-teman Insan Genre Jember. Langsung saja saya perkenalkan dua narasumber kita pada siang hari ini. Selamat sore. Bentar, aku lihat dulu nih. Ardiah Dwi Kumalasari ya. Ya, ini Ardiah. Boleh disapa Ardiah, teman-teman sobat. Halo teman-teman genre dan teman-teman Sobat Sobat Diklat. Oke. Dan satunya adalah Fiona Nadia Fernanda. Betul. Halo genrejer semua. Halo juga Sobat Diklat. Nah, ada Fiona, boleh menyapa lagi, tapi coba perkenalan dulu. Kalian kalau di genre dan mungkin aktivitasnya juga sekarang kalian ini apa? Boleh. Boleh? Oke, Dia mungkin dulu. aku dulu ya. Ya. Oke. Kenalin, nama aku Ardia Dikmalasari, biasanya dipanggil Diah. Sekarang sedang menempuh perkuliahan di Universitas Jember dan di genre juga udah aktif dari mungkin tahun sekitar 2018, mulai dari Pick Air dan sampai sekarang di kabupaten. Sekarang posisinya sebagai ini Kadif Litbang. Oke. Kalau Fiona? Oke, namanya Fiona Nadia Fernanda, bisa dipanggil Fiona, sama kayak Kardia, ada di program studi pendidikan luar sekolah juga. Beliau ini senior saya, jadi saya mengikuti jejaknya gitu. Sekarang saat ini semester 3, sama juga kalau Kardia sudah aktif dari 2018, saya aktif di tahun 2021 Sekarang di divisi di divisi PSDM. PSDM. Nah, keren nih. Yang dia berarti sudah dari PR. PR berarti sejak dari SMA ya? Dari SMA, betul. Oke. Keren. Kalau Fiona sempat ikut PR nggak? Iya, karena di sekolahnya juga ada Pick Air dan itu Oh. bergabungnya di tahun 2021. Oke, berarti kalian ini termasuk yang lanjut ya dari Big Air Betul. langsung keterusan ya. Iya. Ternyata mungkin banyak dampak positif yang dirasakan ya kalau ikut Big Air kemudian ikut genre. Nah, teman-teman genre nih ya kan eh, ini kita ngobrolin dulu soal fenomena yang sekarang terjadi. Pasti dong kan kalian termasuk Gen Z ya. Nah, kan aktif banget nih pasti media sosialnya pasti lebih dari berapa nih akunnya? Coba kita tanya nanti. Ada Instagram, Ada Instagram. ada TikTok, Ada TikTok tapi nggak vakum. Ya, Twitter pakai nggak? nggak pakai. Oh, nggak pakai. Kalau dia pakai Twitter, Kurang lebih sama. sama sama TikTok tapi aktif nggak? TikToknya kebetulan vakum juga. Oh, Tapi aktif kalau juga. akunnya ada. Tapi akunnya ada. Jadi buat ini aja, hiburan aja ya. Iya. Hiburan aja. Nah, aku mau tanya nih sama kalian. Ini aku punya data. Kita mau ngobrolin yang berat-berat, cuma aku minta tanggapan aja dari kalian. Kan banyak nih yang program-program BKKBN tentang edukasi untuk pernikahan anak usia dini gitu kan. Anak-anak yang menikah di pernikahan anak begitulah. Nah, termasuk kan di Jember nih kan, kalian kan juga udah fokus di Jember lumayan lama ya, termasuk dia juga. Data yang di Jember menunjukkan dia yang di tahun 2023 aja, misalkan dispensasi pernikahan itu sampai 1.362, kalau nggak salah kan angkanya sampai segituan gitu kan. Terus juga sebenarnya aku juga berapa waktu lalu nemuin jurnal yang menyebutkan kalau masalah stunting, kalau misalkan ngomongin stunting, salah satu yang menyebabkan angka stunting di Jember juga tinggi itu juga dari pernikahan anak. Nah, menurut kalian yang sudah lama juga nih di PKR melihat sebenarnya permasalahan remaja lah di Jember itu apa sih? Ya. Mungkin dia atau Fiona silakan.
Oke, mungkin kalau dilihat dari angka angka pernikahan dan stunting itu emang bener dari beberapa tahun terakhir itu memang angkanya cukup tinggi. Ya. Walaupun turun itu turunnya hanya di masih di lima besar lah kayak gitu ya. Kalau di provinsi masih di lima besar. Cuman memang kalau di Jember ini kalau saya lihat lebih ke arah kayak gunung es. Kayak di permukaannya itu terlihatnya sedikit yang terlihat oleh mata kita ya. Cuman kalau emang di bawah kalau misalnya kita mau mencari lebih dalam lagi itu memang permasalahan itu sangat banyak dan cukup kompleks. Kayak pernikahan dini tadi itu eh, mungkin juga kan sekarang ada perkembangan teknologi. Iya. Nah, jadi berdasarkan yang saya temui itu tidak 100% karena biasanya dulu kan karena adat, kemudian karena kecelakaan dan seperti itu. Kalau sekarang tuh ada yang memang dari keinginan dari anaknya sendiri, kayak gitu. Jadi ada motivasi untuk menikah gitu. Nah, Gitu ya. ya lebih cepat karena pengaruhnya dari konten-konten dari sosial media, terutama dari selebgram, mungkin yang sudah menikah di usia 20 terus terlihat romantisasi seperti itu. Jadi yang dipikirkan itu adalah kehidupan pernikahan penuh dengan kebahagiaan seperti itu. Aku kira-kira nih. Nah, tapi mungkin yang bukan dilupakan, mungkin yang tidak terpikirkan oleh teman-teman itu adalah bahwa pernikahan itu nggak selamanya akan tertawa, nggak akan selamanya akan tersenyum, pasti akan ada nangisnya, bertengkarnya seperti itu. Dan kalau tadi dibicara stunting itu berpengaruh, itu memang benar karena memang angka stunting kalau misalnya ibunya dalam kondisi pernikahan di bawah usia tuh kan kondisi fisiknya belum siap, kemudian dari mental, kadang juga dari segi perekonomian di Kabupaten Jember tuh juga beberapa kali ditemukan oleh teman-teman yang melakukan seperti eh, magang gitu di teman-teman itu masuk ke desa-desa itu memang ditemukan teman-teman yang stunting itu kondisi perekonomiannya cukup kurang seperti itu jadi itu sangat berpengaruh memang. Nah, berarti tadi ya, Meli memang sekarang trennya lagi berubah lagi ya. Kalau dulu kan ini informasi lagi aku juga baca dari jurnal. Jadi salah satu penyebab juga dari pernikahan dini atau stunting di Jember itu karena juga persepsi kan. Atau tadi yang sempat juga ngobrol diskusi sama penyuluh kami yang di lapangan, mungkin juga karena agama tadi keyakinan gitu kan, tradisi gitu kan. Jadi apalagi ditambah lagi media sosial nih, berarti tambah-tambah lagi ya faktor-faktor X itu sebenarnya penyebab penyebab pernikahan dini gitu ya. Kalau menurut kalian. Nah, ini mungkin Fiona nih. Fiona aku mau tanya tanggapan Fiona sendiri terkait kan berarti udah 1 tahun lebih ya di Jember. Sudah lebih. Iya, 1 tahun lebih kan. Nah, kalau Fiona sendiri melihat tren remaja di Jember sendiri itu sekarang seperti apa? Atau karakteristik lah yang anak muda Jember tuh kayak gini banget gitu kan. Terus atau mungkin bisa dilihat dari cara mereka bermedia sosial itu seperti apa, Viviana? Kalau dari Fiona sendiri gitu, jadi pernah ada suatu momen di mana rekan dari kami, insan genre itu ada mendapatkan job gitu untuk eh, memotret suatu pernikahan. Nah, di situ banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak sesuai ekspektasi kita, bahwasanya waktu kita sampai di sana itu ternyata laki-lakinya itu masih perkiraan 15 tahun dan perempuannya itu baru lulus SD, perkiraan 12 tahun. Nah, itu kita waktu itu berkumpul cerita dan bagaimana melihat kasus ini gitu, sungguh memprihatinkan, tetapi kejadian ini tuh tidak terjadi di kota, melainkan di desa. Nah, seperti mungkin berbeda seperti yang disampaikan Kak Ardia tadi bahwa ada pengaruh dari sosial media, kalau di situ masih menyangkut tentang adat perjodohan, dan mereka meyakini bahwa lebih baik menjadi eh, janda muda gitu daripada jadi perawan tua. Iya. Nah, ini sungguh memprihatinkan gitu ya, apalagi sekarang sudah ada istilah JUS ya Kak ya, janda usia sekolah. Nah, jadi janda usia sekolah ini adik-adik kita yang sudah melakukan pernikahan dini lalu Sudah bercerai ya begitu, dengan berbagai problematik yang ada di dalam keluarga gitu kan, ada yang ekonominya, ada yang tidak bisa menjaga kestabilan emosi. Nah, itu akhirnya ada nih istilah baru mengenai JUS, janda usia sekolah gitu. berarti tambah dia edukasinya jangan sampai jus gitu. Jangan sampai JUS. Oke, jadi ini nggak sering nggak
teman-teman genre yang ini temui ini? Atau kan Litbang kan mungkin dia sering nggak melakukan apa semacam mungkin apa eksperimen kecil atau wawancara nih atau beberapa atau tanya-tanya lah pengalaman teman-teman yang menemui hal serupa banyak nggak? Kalau mungkin bukan di kota, kalau di kota kan kita lihat banyak mungkin ya, apalagi kita di lingkungan kampus gitu kan, mungkin sudah banyak dari apa remaja-remaja dari luar kota, luar provinsi yang sudah di sini, tapi yang nah ini kasusnya mungkin banyak yang ada di daerah-daerah atau di pesisir Jember. Kalau gimana? Ada nggak temuan-temuan lainnya ini? Kalau dari teman-teman itu biasanya teman-teman kalau lagi ke kecamatan, kunjungan ke PKPR kecamatan, biasanya kita adain, walaupun sebentar, kita adakan sesi sharing untuk menggali apa sih permasalahan di daerah tersebut gitu. Biasanya yang kita sering temui itu tadi pernikahan. Yang paling banyak itu terjadi pernikahan. Kemudian Banyak ya. cukup banyak. Mungkin tapi yang terdata itu mungkin belum semua ya. Kalau di datanya kita mungkin sampai ribuan, mungkin itu belum semua juga. Kemudian masih ada juga ini kehamilan di luar pernikahan. Nah, itu ada juga waktu itu ketika COVID itu trennya sempat naik itu. Sangat melonjak tinggi. Sangat melonjak, cukup melonjak informasi dari banyak teman-teman di kecamatan itu dari teman-teman sekolahnya itu ada yang Sekolah online malah ya mungkin Menimbulkan masalah baru ya. sebenarnya. Oke, oke, terus lanjut. Terus kemudian dari segi bullying itu juga ternyata masih di beberapa sekolah atau di beberapa lingkungan tuh terjadi. Mungkin karena terjadinya tuh bukan bullying yang kita sadari secara langsung, mungkin kan secara verbal kayak mengatai kondisi badan. Kadang kita nggak sadar seperti itu. Mungkin itu yang tapi kan anak-anak Gen Z sekarang udah mulai aware nih terhadap mental health. Jadi mereka lebih ini loh Kak, ada masalah kayak gini di sini, ada kayak gini kayak gitu. Oke, nah tadi kan udah disinggung nih tentang bahwa juga eh, teman-teman di Jember ini menemukan juga ternyata ada cukup banyak juga masalah bullying gitu kan. Nah, aku minta tanggapan nih kalian sebagai anak-anak yang sudah apa ya concern terhadap isu remaja gitu kan. Apa pendapat kalian tentang fenomena-fenomena sekarang? Banyak banget kan kasusnya sampai ya sangat-sangat memprihatinkan tentunya apa ya maaf mungkin pelecehan seksual kemudian apa tindakan kekerasan dalam relationship atau hubungan, entah itu hubungan berpacaran atau hubungan pertemanan seperti itu. Kemudian tadi bullying antar teman, apalagi kalau kita lihat di media konvensional maupun media sosial kan bullying sekarang mungkin tadi masih secara verbal yang orang nggak sengaja. Tapi kan yang disengaja juga banyak kan yang sudah mengarah ke kekerasan. Menurut kalian seperti apa Jadi tanggapannya? Tentu ini sangat menyedihkan ya untuk kita semua, apalagi hal-hal seperti ini itu nanti mengarahnya tuh akan ke bunuh diri, terus juga tekanan-tekanan yang lain, apalagi kan seseorang yang mengalami bullying itu tadi, pasti kan dia merasa dikucilkan, tidak memiliki sahabat. Nah, tanggapan saya sendiri, hal ini sangat memprihatinkan. Jadi kita, terutama remaja-remaja yang sudah aware ini, harus memberikan wadah yang mana teman-teman ini bisa loh sharing ke kita gitu, berbagi. Jangan menganggap bahwa kamu tuh hanya sendiri, masih banyak yang sayang sama kamu, peduli sama kamu gitu. Nah, nah tadi kan udah di spill sedikit kalau mungkin wadah maksudnya untuk berbagi. Nah, tanggapan lagi nih, penasaran sebenarnya, penasaran aja. Apakah benar kalau teman-teman mungkin generasi zilenial aja lah kita bilang atau remaja-remaja yang saat ini itu lebih suka ngobrol atau lebih terbuka dengan teman dibandingkan dengan keluarga. Kalau kalian gimana? Itu bener banget sih Bener kayaknya. banget itu bener banget setuju, apalagi di genre ini ada yang namanya pendidik sebaya sama konselor sebaya. Nah, jadi fungsinya ini supaya remaja-remaja yang kita seumuran itu lebih enjoy, bisa ngelepasin emosinya. Kalau memang rasanya sedih itu biar nangis. Kadang kan kita kalau cerita sama yang lebih tua itu nggak berani terbuka, nangis juga ditahan. Nah, dengan adanya kita itu harapannya ya teman-teman itu bisa lebih terbuka dan jadi permasalahannya itu tidak dipendam sendiri. Oke, berarti sering curhat ya. Sering banget. Oke, mungkin nih kan tadi disebutkan bahwa kalau ada teman-teman genre berarti termasuk genre di Jember membuka wadah untuk apa ya
teman-teman nih yang punya masalah, teman-teman remaja yang punya masalah, bisa loh datang ke kami, bisa loh apa curhat lah dalam tanda kutip atau konsultasi lah entah apa atau sekedar meluapkan emosi bersama tadi ya komunitas apa yang teman sebaya Pendidik sebaya ya dan pendidik konselor sebaya, sebaya. konselor sebaya. Nah selain itu mungkin ada program apa lagi nih kalau yang di teman-teman Insan Gender di Jember khususnya? Ini ya. Kalau dari teman-teman Insan Giri sendiri, kalau dari segi edukasi dan KIE-nya ya mungkin kecamatan dan juga sekarang kita udah mulai karena Jember ini cukup luas ya kabupatennya dan jumlah PKR-nya cukup banyak. Jadi sekarang kita udah mulai ada forum PKR khusus untuk seluruh PKR di kabupaten agar informasi-informasi yang kita punya itu lebih cepat didapatkan oleh teman-teman di kecamatan dan itu isinya pure semua teman-teman Gen Z. Jadi nggak ada apa ya kayak orang tuanya kayak gitu jadi mereka bebas biasanya kan ada mengeluhkan tentang ini jadi mereka lebih lebih terbuka kayak gitu lebih santai lah terus kemudian kita juga ada podcast sebenarnya ada juga di genre itu pembahasannya nanti yang jadi host dan bintang tamunya itu dari teman-teman genre juga kayak gitu Oh, oke. saya dari Yang di IG ya? Iya, iya Saya pernah lihat ada itu. beberapa episode. mungkin nanti dari balai bisa Iya. Bisa ganti collab, lah. bareng-bareng Oke. kita collab. Tapi aku juga berapa kan juga follow akun Genre Jember kan juga ya sempat lihat sih yang podcast teman-teman juga. Terus apa Iya, lagi? selain ada podcast juga kita kalau dari untuk teman-teman genre kita ada biasanya genre holiday. Karena teman-teman itu walaupun karena yang diurus itu banyak mungkin ya dengan segala Butuh healing ya. hal kompleksnya, jadi Butuh kadang refreshing. butuh refreshing tapi tetap dengan membawa identitas genrenya. Genre. Jadi nggak cuma liburan tapi kita tetap upgrade ilmu-ilmu dan pengetahuan tentang genre. Terus kemudian kita juga sekarang ada itu eh, duta genre itu juga salah satu kegiatan kita wadah untuk seluruh teman-teman di Kabupaten Jember khususnya untuk bergabung bersama teman-teman genre Jember untuk ya kita bisa sharing bareng nanti terus kita bisa bikin perencanaan kehidupan berkeluarga bersama-sama kayak gitu. Merencanakan masa depan ya. Masa depan. Oke, nah aku penasaran nih kalau sekarang posisinya nih teman-teman kalau genre itu disebutnya apa? Komunitas genre atau apa? Forum Forum ya? sebenarnya. Kalau dari nasional sampai yang lainnya forum Forum. forum gitu. Kalau forum apa genre di Jember sendiri ada berapa orang? Kalau di insan genre Jembernya sendiri itu 30 lebih 30 lebih. ya. Apa teman-teman PKR ada datanya nggak berapa? Kalau dengan teman-teman PK di jumlah itu Banyak. kayaknya ratusan. Oh, Banyak tapi sekali. banyak ya. Karena tersebar di seluruh kecamatan. Satu sekolah misalnya satu PKR bisa berapa anggotanya? Nggak terbatas. Biasanya tapi kalau di sekolah-sekolah tuh 30 sekitar Oh, sudah 30 ke atas. 30 juga ya. Iya. Ini kalian 30 nih ini ya apa dalam satu kabupaten maksudnya seluas Jember ini mampu juga turun ke ini hebat. Nah itu makanya tadi kita ada grup forum genre itu melalui sosial media untuk karena keterbatasan itu tadi makanya Keterbatasan Ya, SDM. betul. iya. Kalau mau apa juga menjangkau sampai misalkan di tempatnya Gumuk Mas gitu juga nitip aja ya ke Fiona kalau pas pulang gitu. Iya, biasanya kita juga teman-teman rumahnya daerah mana, nah itu biasanya kalau ada Oke. lebih difokuskan ke terdekat Daerah dari situ. rumahnya ya. Oke, betul betul betul. Nah, aku juga sebenarnya ada lihat satu lagi nih program dari genre Jember yang sebenarnya menarik banget. Terus pernah sempat kayak aku cuplik gitu buat kemarin karena sempat apa kuliah juga lanjut kuliah terus suruh bikin proposal gitu. Aku mencuplik beberapa kan kita kayak bikin campaign sih gitu. Karena kan itu sebuah proposal jadi aku lihat nih teman-teman genre di Jember nih bikin apa gitu. Nah, itu maksudnya buat proposal branding lagi itu aku juga mau mencatat Enggak apa. program kalian yang gak apa genre Ghost to Kampung ya. Nah, Oh, Oh itu kan iya iya. menarik banget tuh. Itu 2022 atau 2023 ya? setelah Kalau COVID ya itu kayaknya. iya setelah COVID karena Setelah kan COVID. waktu COVID kita benar-benar Aku vakum, nggak kemana-mana. Nah kalau yang genre Ghost to School, kampung. ada yang Ghost Oh, to Ghost to Kampung juga. Itu memang kita bareng-bareng berbagi gitu supaya kita bisa sharing sama teman-teman PIK-R. Nah jadi di kumpul bareng sama PIK-R itu kita juga bahas-bahas tentang materi genre PIK-R kan. Materi genre itu kan banyak yang ada 8 fungsi keluarga dan yang lain-lain. Nah, di situ kita juga ada main-main bareng gitu. Jadi kalau
Gen Z ini kan kalau kita materi terus kan bosen ya. Ya, Nah, jadi Genre Goes to School ini kita belajar sambil bermain gitu. itu masih jalan atau akan dijalankan lagi atau seperti apa? Akan dijalankan lagi. Kalau sekarang karena ini Fokusnya ada ke fokus satu kegiatan yang mungkin besar di tiap tahunnya, jadi untuk dan keterbatasan sumber daya, jadi kita fokus ke kegiatan yang satu ini dulu. Nanti kalau ini sudah selesai, sudah rampung, anggotanya sudah bertambah, kita akan Lanjut lanjut lagi. lagi. berarti ada genre goes to school, genre goes to kampung. Semoga ya lanjut lagi karena beneran menurut aku sendiri menarik programnya dan juga kan kalau disampaikan secara langsung atau kita yang mendatangi mereka sepertinya mereka akan lebih terbuka daripada kalau kita yang menunggu Iya, mereka. Jadi betul. kita menjemput bola terlebih dahulu Menjemput gitu. bola. Oke, keren-keren. Nih, nah tadi kan udah di-spill juga kalau lagi punya hajat besar nih ya, yaitu pemilihan duta genre. Nah, itu sebenarnya kan 1 tahun sekali ya. Itu boleh diceritain nggak persyaratannya itu apa? Mungkin ada sobat diklat nih yang juga follow akun Balai Diklat AKB Jember yang juga mau masih remaja, usia remaja atau nanti syarat-syaratnya usia berapa sampai berapa, terus mendaftar di mana, terus ya kapan dan segala macam tentang jadwal dan informasi tentang kegiatan ini coba disampaikan. Oke, kalau untuk informasi nanti lebih lengkapnya, mungkin teman-teman bisa cek aja di Instagram Genre Jember. Bisa langsung aja Insan Genre Jember, pastinya langsung muncul Instagramnya. Cuman kalau dari usia, untuk di Jember sendiri, kita range-nya dari 16 sampai 20 tahun. Nah, SMA Ya, kelas SMP 1. terakhir atau SMA kelas 1. Oke. Ya, itu masih range-nya dari 16 sampai 20. Kemudian berdomisili dan diutamakan warga Kabupaten Jember. Oke, Kayak gitu. KTP Jember berarti. Ya, Oke. dan berdomisili di Jember karena kegiatan-kegiatannya pasti Oh ya, berfokus betul, di betul. Kabupaten Jember. Kemudian juga pastinya belum menikah atau belum pernah menikah. Kemudian juga sehat jasmani rohani, kemudian berpenampilan menarik, mampu berkomunikasi ya. Pada umumnya sebagai seorang role model kita harus bisa mengajak nanti teman-teman di kecamatan ataupun di wilayah untuk bisa makin tertarik nih sama genre kayak gitu. Terus pastinya juga harus menguasai tentang genre dan remaja. Itu persyaratan umumnya sih. Kalau untuk persyaratan khususnya, nanti teman-teman bisa langsung cek aja di Instagramnya Insan Genre Jember. Bisa langsung Stalking. stalking sama langsung bisa lihat link pendaftarannya sekalian. Oke, berarti langsung cek di Instagram Insan, kayaknya ada dotnya nggak sih? Ya, Insan.genre.jember. insan.genre.jember. Ya, di situ ada info-info tentang pemilihan duta genre dan juga ada link pendaftarannya, persyaratannya apa aja. Jadi langsung cek di situ. Oke, nah menurut kalian nih sebenarnya apa sih benefit? Mungkin apa benefitnya nih kalau kita mau ikut jadi duta genre nih, tapi misalkan kalau terpilih gitu kan, apa nih? Pastinya banyak banget ya. Mungkin dari pengalaman pribadi dulu ya, dari 2021 ikut Pick Air sampai sekarang. Dulu itu nggak mau ikut duta genre karena masih asing kan di telinga. Nah, setelah ikut terus ngelihat, wah ternyata banyak banget ya benefit yang didapetin waktu join ke genre. Itu salah satunya tentang PKBR tadi, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi yang dulunya awam, oh nggak ngerti tentang ini, sekarang jadi tahu. Terus tentang usia ideal menikah juga, 21-25. Terus tentang life skill, terus bagaimana caranya kita itu sebagai remaja itu bisa menghadapi nih permasalahan kita gitu. Terus lagi kalau misalkan kita ikut genre, pastinya kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman, nggak hanya di kabupaten aja, tapi karena genre ini forumnya sampai nasional kan. Nah, jadi pastinya relasinya itu lebih banyak lagi gitu. Oke, kalau dari dia apa nih yang ini suhu ya dari 2018 loh dia. Berarti udah hampir 6 tahun nih ya. 6 tahun Kurang lebih. lebih. Iya betul. Berapa? Apa aja yang dia sampai dari Pick Air sampai sekarang dilanjut terus nih di genre ngurusin semua ini, menurut dia selama ini benefitnya apa? Atau nanti misalkan juga
promosi juga bagi duta-duta genre ini, dia akan dapat apa aja sih kalau masuk di jadi duta genre gitu. Kalau benefitnya ya, dari yang paling kecil dulu, itu perubahan mindset. Oke. Itu berubah banget sih. Dari kan kalau genre itu kayak open mind banget. Kayak kita dari usia pernikahan tuh semakin dewasa, semakin baik seperti itu. Terus kita juga lebih aware terhadap kondisi-kondisi yang mungkin di masa depan akan terjadi. Biasanya kan kita cuma mikir di hari ini nih. Nah, kalau misalnya baru teman-teman genre itu yang dibicarain tuh bisa 5 tahun ke depan, bisa berapa tahun ke depan. Makin pemikirannya makin jangka panjang kayak gitu. Ada di perubahan mindsetnya dulu. Kemudian yang kedua dari perubahan dari branding dirinya. Sebagai role model, otomatis nanti sebagai duta genre, mau nggak mau kita harus mencontohkan bagaimana sebagai remaja yang baik. Itu kan sebagai apa ya, terpaksa nanti akan terbiasa kayak gitu. Kemudian juga dari segi life skill tadi seperti Fiona, dulu kalau ngomong kayak gini nggak berani Nggak sih, berani banget. nggak berani. Terus semakin lama dengan genre mungkin dimulai dari kayak sosialisasi dengan teman-teman di kecamatan, sering berkomunikasi dengan banyak orang, lama-lama terbiasa dan akhirnya ya udah mulai pede, mulai Jadinya enjoy. ya enjoy banget, malah kayak pengennya tuh terus-terus aja. Terus kemudian dari segi relasi tuh bener banget, itu relasi semakin luas, nggak hanya di sekitar remaja aja, tapi untuk mungkin dari kepentingan untuk data dan lain sebagainya itu biasanya dari teman-teman gini kan bekerja sama juga dengan OPD-OPD yang lain. Nah itu biasanya relasinya semakin bertambah kayak gitu. Kita juga jadi tahu, oh begini loh cara bekerjanya di pemerintahan, cara mengambil data dan lain sebagainya. Kemudian begini cara menghubungi. Kadang kan kita kalau misalnya, apalagi anak-anak kuliahan nih kebanyakan tuh genre ya. Jadi kita lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan eh, yang sangat beragam ini ya gitu. Terus kemudian juga dari segi kita banyak ini ya, lebih open terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar. Kadang biasanya tuh teman-teman genre itu selalu dilibatkan dalam kemarin pernah ada diskusi terkait dengan dispensasi pernikahan, kemudian tentang janda usia sekolah itu juga teman-teman genre selalu diajak gitu. Berarti dilibatkan ya sama pemerintah ya, maksudnya Iya, ya, selalu dilibatkan sehingga kita juga bisa memberikan masukan, ya. Kita juga bisa melihat bagaimana pandangan pemerintah terhadap kasus ini dan bagaimana pandangan kita. Jadi kita cari, oh berarti begini cara kita menyampaikan ke teman-teman di kecamatan, terutama untuk dispensasi pernikahan itu kan cukup pro kontra ya di awalnya. Nah itu juga kita berusaha menyampaikan, mempertemukan dua sudut pandang antara ini loh sudut pandangnya pemerintah, kenapa dibuat seperti ini dan kenapa dari teman-teman mungkin dari yang kadang ibu-ibu di bawah itu kadang tidak ini menyusahkan dan lain sebagainya. Kita berusaha menjelaskan bagaimana dampak positif dan negatifnya seperti itu. Dan kemudian juga dari ini ya membantu kalau misalnya eh, pendidikannya itu selaras gitu dengan genre. Tapi hampir semuanya itu kayaknya teman-teman tuh selaras ya. Mulai dari kesehatan, kemudian dari kita juga dari PLS gitu. Iya, Itu selaras gabungan. banget. Ada yang dari BK juga. Jadi kayaknya cukup membantu dalam dunia pendidikan kita juga dari genre. Teman-teman juga skripsinya banyak ngebahas tentang genre kayak gitu, karena banyak hal yang mau dikulik dan ada hal-hal yang kasus-kasus atau materi-materi yang nggak kita dapetin di rumah atau di sekolah. Kan ini kan genre itu lebih ke pendidikan non formal ya. untuk ini ya, akhirnya membentuk diri ya dari Iya. pendidikan non formal yang maksudnya pendidikan dari komunitas, dari berorganisasi itu Iya. sendiri. Oke, nah tadi ada yang menarik, berarti teman-teman genre ini juga membantu ikut mengedukasi masa dispensasi anak ya? Dispensasi pernikahan. Pernikahan anak. Oh, oke. Nah, terus juga aku yang tertarik lagi tadi sempat Fiona juga bilang, kalian juga bilang kan kalian nih ternyata sering ngobrolin atau diskusi tentang perencanaan keluarga mungkin. Nah, ini nih apa yang dipahami teman-teman genre mungkin bisa juga disampaikan ke para sobat diklat, pentingnya perencanaan keluarga atau ya tadi kita apa ya memikirkan masa depan kita, jadi agar kita juga teman-teman yang masih remaja ini tidak salah langkah seperti itu. Kalau yang biasa kalian diskusikan atau apa ya, ada tentang bagaimana baiknya perencanaan keluarga itu seperti apa? Mungkin kalau dari PKBR itu yang pasti pembahasannya tentang pendewasaan usia perkawinan yang kita menekankan 21 untuk perempuan dan 25 laki-laki yang mana itu kan usia ideal menikah Iya. menurut BKKBN. Nah, terus juga kita membahas tentang 8 fungsi keluarga yang mana di 8 fungsi keluarga ini kalau misalkan salah satu aja ada yang kurang itu akan mempengaruhi bagaimana
suasana di dalam keluarga itu sendiri. Nah, dengan adanya kita memahami 8 fungsi keluarga ini juga harapannya itu akan mencegah adanya perceraian, terus stunting, dan kekerasan dalam rumah tangga juga. Nah, kita lebih bahas ke sananya sih untuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remajanya. Oke, nah dia ada tambahan nggak? Atau ada kebayang nggak kamu udah merencanakan nanti apa perencanaan keluarga kamu ini pengen dapat misalkan yang seperti apa, kriterianya seperti apa, atau kan kalian juga udah paham, maksudnya juga apa ya, selalu diskusi tentang 8 fungsi keluarga tadi. Apa nih harapan dia, mungkin ya itu nanti misalkan dapat pasangan harus yang seperti apa, atau apa yang bisa didiskusikan bersama atau yang tidak gitu. Oke, kalau mungkin yang dari genre itu yang bisa kita kita bicarain, satu dari segi komunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi antara pasangan. Nah, itu kan kalau katanya kata orang-orang nih ada berumah tangga nih, karena saya belum ya. Kunci dari rumah tangga adalah komunikasi. Sekecil apapun harus dikomunikasikan. Itu yang juga kan kita juga melatih ya kalau di organisasi kita bahkan kerja sama tim kayak gitu. Cuman kan kalau di rumah tuh timnya lebih kecil kayak gitu. Hanya berdua. Kita mulai dari tim yang besar dulu. Kemudian dari segi pengelolaan emosi juga itu juga sangat berpengaruh ke apa ya, perencanaan ke depan. Bagaimana kita bisa, gimana nih kalau misalnya tinggal satu pendapat nih, kita yang mana nih yang harus yang ngalah kayak gitu. Nanti jangan-jangan yang laki-laki yang harus selalu ngalah, padahal sekali-sekali kita juga yang perempuan juga harus ngalah kayak gitu juga. eh, Sharing-sharing terkait dengan contohnya seperti apa sih biasanya yang penyebabnya orang-orang tuh bercerai kayak gitu, misalnya karena faktor ekonomi atau faktor KDRT. Nah, itu gimana sih cara kita nanti nih sebagai calon orang tua agar hal itu nggak terjadi? Karena kan biasanya itu terjadinya kepada orang tua, tapi dampaknya itu kan bisa sampai ke anak-anaknya dan itu bisa sampai broken home dan lain sebagainya. Apalagi yang sekarang lagi viral tuh fatherless kayak gitu, dan itu memang ya terlihat sih dampaknya cukup berpengaruh gitu. Ya, kita sebagai genreingers nih harus mulai apa ya, aware terhadap diri kita sendiri nih. Kita perbaiki diri kita sendiri dulu dari banyak sharing dengan orang-orang, mungkin juga dari pembina kita, dari bunda genrenya. Kita juga yang mungkin sudah memiliki perjalanan yang lebih, pengalaman yang lebih, kita sharing seperti itu. Oke, nah tadi teman-teman genre udah banyak ngasih input, dan kalau boleh disimpulkan, ternyata di genre pertama itu sebenarnya banyak manfaatnya. Tadi udah disampaikan teman-teman, termasuk relasi, termasuk pengetahuan, pendewasaan cara berpikir juga kan kalian tadi sudah apa ya, luar biasa banget. Ini hasil bentukan genre nih ya teman-teman Sobat Dika. Kalau nah ini bisa diinformasikan nih, gimana caranya bisa masuk ke genre atau bisa masuk ke forum atau komunitas genre ini? Apa harus ikut dari Pick R dulu, atau misalkan teman-teman yang sudah ada di bangku perkuliahan tapi belum ikut Pick R dari SMA bisa mengikuti genre, gimana caranya? Lalu ya dijawab dulu, siapa dia atau Fiona? Oke, kalau untuk masuk ke genre sendiri tuh banyak 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 cara. banyak caranya, banyak jalurnya gitu. Salah satunya kan Pick R. Tuh mungkin kalau teman-teman masih usia sekolah atau di kecamatannya masing-masing ada Pick R tuh boleh banget gabung. Langsung hubungi pengurusnya atau di PLKB bisa ditanyakan. Dan kalau di kabupaten sendiri itu ada dari tadi Duta Genre dan satunya dari Open Recruitment dari Insan Genre sendiri. Oke, berarti ada open recruitment. Ya, dan itu nggak wajib anak Pick R sih. Biasanya Ya. kita juga menerima dari umum kayak gitu. Nah, eh, ini boleh dikasih tahu juga kalau misalkan tadi kan ada bisa konselor pendidik sebaya, kemudian ada program-program lain lagi. Nah, sebenarnya kalau gimana caranya kalau teman-teman Sobat Diklat yang ada nih khususnya di Jember mungkin mau menghubungi kalian lewat program konselor sebaya itu, bisa menghubungi di mana, atau tadi bisa disebutkan apa ya, kantor sekre atau base camp kalian di mana, jadi teman-teman bisa, mungkin ada yang mau berkunjung atau apa diskusi ataupun curhat, bisa langsung datang ke base campnya Insan Genre Jember. Kalau untuk informasi lebih lanjut itu memang kita ada di Instagram itu Instagram. di insan.genre.jember. Nah, nanti mungkin bisa menghubungi, nanti bisa langsung diteruskan gitu ke bagian-bagiannya. Nah, kalau untuk basecampnya kita sendiri itu ada di DP3AKB gitu. Kantor DP3KB Iya. Jalan Jawa ya. Jalan Jawa, Yang dekat dekatnya Bundaran. Oke. Nah, terima kasih nih teman-teman genre.
terakhir aku mau ini minta kalian untuk promosi aja. Mungkin teman-teman yang belum tahu cukup banyak tentang atau mungkin teman-teman yang sudah concern di dunia remaja atau kesehatan mental tapi belum tahu wadahnya di mana, bisa promosiin nih Insan Genre Jember. Kemudian mungkin bisa promosiin juga nih tadi kegiatan akbarnya yang seakan lagi berjalan nih karena baru dibuka per tanggal 1 Oktober sampai Sampai 14 Oktober. Oktober. Jadi masih ada waktu sekitar 10 hari ya, masih buka. Jadi silahkan dipromosikan. Ya mungkin Udah share dulu nih. Dia nih silakan. Oke, bagi teman-teman Genringers khususnya di Kabupaten Jember, baik yang berdomisili atau dari luar kota, mahasiswa-mahasiswa nih, kalau misalnya teman-teman mau gabung sama Genre Jember, boleh banget langsung DM aja di Instagram insan.genre.jember, pasti langsung dibales sama adminnya. Nanti bisa kita arahkan, ada pilihannya juga tadi, oh ya lupa tadi ada jalur magang juga, kalau misalnya mungkin hanya ingin coba 3 bulan atau berapa bulan, kalau misalnya mau gabung lama sama kita 1 periode gitu, bisa juga nanti ikut open recruitment di Insan Genre atau nanti ikut yang ajang Duta Genre Kabupaten Jember. Nah, itu. Oke, nah menarik banget ya. Berarti semoga nanti bisa menambah anggota dari Insan Genre Jember. Dan aku ucapin terima kasih atas kehadiran Terima teman-teman kasih. semua, Fiona, dia. Semoga semakin mengudara kalian, juga semakin bisa mengedukasi teman-teman remaja khususnya di Jember, dan semoga terus sukses terus juga untuk Insan Genre Jember. Sukses juga buat acaranya. Amin. terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya, dan kita tutup sampai sini dulu podcast kita episode kali ini. Terima kasih pada Sobat Diklat yang sudah setia untuk nonton, dan tunggu kami juga di episode berikutnya. Semoga podcast ini akan bisa memberikan kalian informasi yang informatif dan maupun edukatif. Semoga kita bisa berkembang lebih terus dan menampilkan bintang tamu yang menarik lainnya. Selamat siang dan salam Sobat Diklat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.